Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadil muttaqin wa nasiril mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, malikul mulki rabbul alamin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamun nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Pidi, Dr. Khairizzaman M.Ag. Penghormatan kepada pimpinan Madrasah Ulumul Quran Kabupaten Pidi, Ustadz Saifullah, sahabat karib saya ini. Mudah-mudahan Ustadz doa saya selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghormatan, karena mengingat waktu saya rangkap semua seluruh para undangan yang sudah berhadir. Asatid wa asatidzah yang saya muliakan, dan seluruh santriwan-santriwati, siswa-siswi SMP, MSN, dan SMA yang Ustadz banggakan dan Ustadz cintai. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dalam suasana dunia sedang dilanda musibah, Indonesia dilanda musibah, wabil khusus Aceh dilanda musibah, maulid tetap. Jadi jangan terkendala alasan oleh karena COVID sehingga tidak laksana maulid. Manfaatkan kesempatan yang diberikan untuk kita masyarakat Aceh dibandingkan dengan provinsi lain. Kalau provinsi lain laksana maulid itu izinnya susah, tapi kalau di Aceh memang Bapak Polisi tidak mengeluarkan izin, tapi juga tidak melarang. Izin naik ke duit, berarang pihana menyepegot bila ada kejadian tertentu tanggung jawab sendiri. Makanya setiap saya pergi ceramah di mana-mana, Bapak Polisi nggak hadir dengan baju dinas. Baju sipil mungkin ya kita nggak kenal, tapi baju dinas beliau nggak hadir. Kenapa? Bila hadir menyalahi instruksi Kapolri. Maka kalau di Aceh hari ini kita bikin maulid, silakan jaga prokes. Apa itu prokes? Protokol kesehatan. Ustadz nggak pernah sepanjang sejarah pergi ceramah maulid bawa masker. Ya kata apa? Yang dengar ceramah pakai masker, tapi mereka pakai kebuka mendung, kebudu batu. Kenapa taruh di keng? Sebab kalau saya ceramah nanti kalian senyum, saya nggak tahu. Mereka kirim ke galimah ego koneng tuh. Alhamdulillah.
masker tetap tersedia, itu prokes. Yang kedua, cuci tangan. Kita sebelum tidak ada virus, nggak ada virus, cuci tangan itu sudah kewajiban. Minimal kita cuci tangan 5 kali sehari semalam. Kapan? Waktu berwudu. Anak madrasah, anak ulumul Quran, apa sehari semalam cuci tangan cuma 3 kali? 4, 5 kali. Artinya ulang balik, yang perempuan diam. Bahaya. Lima hari sekali. Ya, lihatlah. Mau roh 3 semayang. 5 kali sehari ya. Kita ada virus nggak ada virus tetap cuci tangan 5 kali sehari semalam. Malah ada satu lagi, Pak. Ada satu lagi sunnah yang kata Rasulullah cuci tangan. Kapan? Ketika bangun tidur. Semuanya perhatikan kembali. Hadirin sekalian, biasakan setiap bangun tidur sebelum berwudu diawali dulu cuci tangan, cuci mulut, cuci wajah sebelum berwudu. Kenapa kau cuci tangan bangun tidur, Ustaz? Sebab kata Rasul, tanganmu dikala engkau tidur merantau entah ke negeri mana. Kadang-kadang negeri sendiri, kadang-kadang pinjam negeri orang, kan gitu. Makanya cuci tangan sebelum berwudu. Ibu-ibu gitu juga, ibu-ibu kalau masak sahur, Bu, jangan langsung pegang beras, Bu. Ini bedah sahur, baik langsung neraba beru. Dibancit darah jarawile, baru rah beru. Ada yang nanya, Ustaz boleh nggak cuci tangan sama cuci beras merangkap? Rah beru ngerah jaraw 3 melawak ejut. Jut, watai pajuh boleh suami tu heng pubu narkoba pun mabuk gitu. Jadi persoalan cuci tangan nggak usahlah ajarin umat Islam. Kami sebelum ada virus pun setiap hari cuci tangan. Namun perintah anjuran pemerintah tetap kita laksanakan demi menjaga kenyamanan kita di antara kita semua. Yang ketiga, prokesnya apa? Jaga jarak. Jaga jarak kalau tidak saling kenal. Nah, coba bayangkan hari ini saya ceramah jaga jarak. Itu karena jaga jarak. Munyo jaga jarak dong ceramah. Ino tiro, ide tiro, iba ide tiro, dengan ke tiro ino. Coba bayangkan jaga jarak. Saya mau ngomong sama siapa? Masa aku buka banget tapi mandu. Maka mustahil jaga jarak. Karena kita saling kenal seperti ini, ya wes, duduk aja rapat-rapat. Kecuali Masjid Raya Baitur Rahman. Kalau adik-adik ke Banda Aceh sholat di Masjid Raya Baitur Rahman itu jamaahnya kiro kosong ini, hanya rapat sof. Makanya Pak Imam ada satu kata yang hilang ketika memerintahkan sofnya. Ada satu kata yang hilang. Lurus rapat. Hanya itu dulu rapat. Gak ada. Lurus rapi. Rapat gak ada. Jadi sekarang SLR. Dulu SLRR. Soft, lurus, rapat, rapi. Sekarang soft, lurus, rapat. Tapi kacau deh virus. Jadi di Masjid Raya kenapa kok jarak-jarak berdirinya? Kenapa di Masjid Raya kok jarak safnya? Karena di sana banyak tamu yang sholat dari luar kota, dari Medan bernazarnya sholat Masjid Raya. Kita tidak tahu dia kena virus atau tidak. Jadi bersyukurlah di Aceh kita, alhamdulillah, meskipun suasana COVID maulid tetap dengan catatan kita jaga protokol kesehatan. Ada harapan saya begini, harapan kita semua, jangan sekali-kali menghadapi musibah ini kita stres. Tidak ada yang patut kita takuti kecuali Allah. Takut kepada virus boleh, tapi tidak melebihi takut daripada Allah. Jauh lebih kita takuti Allah daripada virus itu sendiri. Kalau ditanya apakah virus itu ada, saya sebagai penceramah mengatakan ada. Saya berkeyakinan ada wabah itu. Walaupun mungkin ada di kampung-kampung tak percaya, itu konspirasi katanya.
Tapi saya berkata ada. Landasan apa berkata ada? Pertama, Rasulullah pernah pada saat itu beliau berkata, kalau di satu daerah ada wabah, jangan masuk, yang punya wabah jangan keluar. Artinya wabah itu ada. Kalau pada masa Rasul ada, bila hari ini ada, wajar terjadi pengulangan sejarah. Itu satu. Yang kedua, pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di saat beliau hendak pergi ke negeri Syam, ada yang memberitahukan, ya Umar Amirul Mukminin, kalau bisa kita kami sampaikan bahwa di negeri Syam sedang ada wabah. Lalu Rasulullah balik, kalau begitu kita nggak usah ke sana, sedang ada wabah. Ditanya oleh seorang sahabat kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, atafirru min qadarillah, apakah engkau lari daripada ketentuan Allah? Takut dengan ketentuan Allah? Kenapa engkau tidak mau ke negeri Syam? Apakah engkau takut? Apakah engkau lari? Apa jawab Umar bin Khattab? Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari daripada ketentuan Allah yang buruk menuju kepada ketentuan Allah yang baik, yang lain. Itu juga yang baik, itu juga ketentuan Allah, yang buruk juga ketentuan Allah. Jadi boleh takut, tapi Allah lebih kita takuti. Ini musibah ini. Yang kedua, saya mau mengatakan, setiap musibah itu Allah yang kirim, bukan makhluk. Jadi jangan ada di mulut kita membangga-banggakan, mengagungkan, takjub sama Cina. Ini Cina yang bukan virusnya, baiklah dia. Kita sebagai orang mukmin berkeyakinan bahwa dalam surah At-Taghabun ayat 11, apa Allah katakan? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali musibah itu datang atas izin Allah. Kalau Allah nggak izin, nggak sampai. Allah izin maka sampai kemari. Wa may yu'min billahi, barang siapa yang beriman yakin bahwa musibah itu datang dari Allah, yahdi qalbahu, Allah berikan petunjuk dalam hatinya. Jadi menyorong bahwa yakin musibah nyotrok dari Allah, Allah akan kasih hidayah ke dalam hatinya. Makanya kita lihat ada orang ketika ditimpa musibah, makin musibah makin taat, makin diuji oleh Allah makin khusyuk salat, makin dicoba oleh Allah makin dekat dengan Allah. Berarti orang ini dapat hidayah. Ada yang sebaliknya, semakin diuji semakin jauh dengan Allah, makin diberi cobaan makin tua semayang. Meninggai ayah, meninggai lako, sibuk mo mata-mata ke bang bebru. Meninggai lako mo peri-peri ambaje, antu-antu ule, raba-raba abe. Nah, urina meninggai lako, kamati lako ke, kamati lako ke, kamati lako ke. Gitu. Peri-peri ambaje meninggai lako. Meninggal suami robek-robek baju, yang datang takziah mulia jenazah nggak pulang-pulang. Kenapa? Ipreh baju habis iperinya. Nggak perlu seperti itu. Ustaz, apa nggak boleh nangis kalau ada musibah? Apa nggak boleh cucur air mata ketika ada orang meninggal? Boleh. Mohon maaf Ustaz, Pak Imam yang ada di sini, kalau ada di kampung kita rumah tangga yang meninggal suaminya musibah meninggal, tolong biarkan dia menangis, biarkan dia curahkan air matanya. Yang Rasulullah larang adalah an-ni'ahah. Apa itu artinya? Meratap. Yang nggak boleh meratapi, perik-perik baje, antuk-antuk ule, raba-raba. Nah, itu yang nggak boleh. Nangis-nangis nggak apa-apa. Istri meninggal suami, nangis. Suami meninggal istri, nangis. Bila pun suami nggak nangis meninggal istri, mertua marah. Bagaimana mertua? Meninggal inang, tekem-kem menjauhnya kami itu. Meninggal inang terus tuan. Tinggi, bukan mak tua, nai, anak kamu. Kan anak kamu, mak temperen. Kapak ada, ni pak ada. Pergi paksa tu, paksa. Dia mata hanya ikut bulut.
Nangis boleh, yang dilarang merata. Mana dalilnya Ustaz boleh menangis? Ketika Rasulullah meninggal, putra beliau bernama Ibrahim beristrikan Maryah binti Syam'un Al-Qibtiyah. Istri Nabi ada satu namanya Maryah binti Syam'un Al-Qibtiyah. Siapa nama anaknya? Umur Ibrahim 14 bulan, setahun 2 bulan, meninggal di pangkuan Rasulullah. Rasulullah meninggal, putranya nangis, air mata bercucuran. Datang seorang sahabat di belakang, tanya, nama sahabat itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Rasulullah, tabki? Ya Rasulullah, tabki? Ya Rasulullah, engkau menangis? Ibu-ibu yang nggak ngerti bahasa Arab, alhamdulillah udah bisa bahasa Arab satu kata. Tabki, apa arti tabki? Engkau menangis. Jadi bahasa Arab sih, alhamdulillah hanaru kau dengan ceramah. Jadi untuk hotel kau mau meja aju suamiku tabki. Betul lah kau pungo kah? Tabki, engkau menangis itu. Tadi bahasa Arab itu. Ya Rasulullah, engkau menangis. Apa jawab Rasul? Inna hadza la rahmah. Ini sesungguhnya ini air mata kasih sayang. Kalian menangis meninggal orang tua, air mata kasih boleh. Tapi jangan meratapi, yakinlah musibah itu datang dari Allah. Makanya selalu ucapan kita setiap mengalami musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu musibah? Musibah itu apa? Musibah adalah sesuatu yang menimpa kepada kita, baik atau buruk. Jadi jangan sekali-kali dimaknakan musibah adalah sesuatu yang menimpa kepada kita yang jelek-jelek, bukan. Apapun yang menimpa kepada kita, baik atau buruk, musibah. Ayatnya mana? Surah An-Nisa ayat 79. Siapa bisa sambung ayat ini? Saya kasih hadiah. Hadiahnya boleh pulang. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Lanjut. Saya ulang balik. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Lanjut. Pegang mi. Hai pula saya kat ulai. Ambil, lanjut. Saya ulang balik. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Lanjut. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Sadaqallahul azim. Siap-siap ya, ada lagi nanti. Ini risiko dengan ketua ayat kera. Ada lagi nanti. Surah An-Nisa ayat 79. Tidak ada musibah yang menimpa kepadamu sesuatu kebaikan. Berarti baik juga musibah. Tidak ada musibah yang menimpa kepadamu sesuatu kebaikan, faminallah. Maka itu datangnya dari Allah. Musibah, baik musibah juga. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Dan tidak ada musibah yang menimpa kepadamu sesuatu keburukan kecuali maka musibah itu datangnya karena kesalahan dirimu sendiri. Yang baik datang dari Allah, itu musibah. Yang buruk datang dari kesalahan kita sendiri. Paham? Baik, buruk, musibah. Umar bin Khattab ketika beliau dipilih menjadi khalifah, apa beliau ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi. Berarti jabatan musibah. Saya belum pernah dengar ada anggota dewan terpilih baca inna lillahi. Nah, lihat anggota dewan menang dipilih, ya Allah kita dipilih inna lillahi hana pak. Munyo inna lillahi hana dewan. Saya tanya lagi, kaya musibah apa bukan?
kaya musibah. Kalau nggak percaya saya buktikan. Coba Bapak Ibu beli 5 pot bunga janda bolong. Coba beli. Insya Allah letakkan di teras rumah. Haitin dengar Pak. Dicuri gara-gara janda bolong nggak bisa tidur. Dicuri oleh maling. Karena pencuri sekarang mengincar janda bolong. Kaya tengok, tapi nggak bisa tidur. Musibah. Kaya musibah. Miskin. Ya naik harga deh, 3 jam tiba. Ganteng musibah. Ibu-ibu coba suaminya ganteng, nggak tenang kita bu. Banyak perempuan lain melirik suami kita. Makanya kalau cari suami jangan ganteng-ganteng, kalau bisa yang juling keriting tumbengnya. Nah, kok kadang, mana kau ni? Malah kok hotel lewat lakonnya muntah dulu, muntah. Ganteng musibah, jelek, apa nak bergahalamnya? Cantik, cantik musibah, jelek lebih musibah. Maka baik buruk musibah. Kenapa Allah berikan musibah, terutama musibah jelek? Kenapa Allah berikan musibah, terutama sekali musibah yang nggak sanggup kita terima? Ustaz jawab hari ini 2 jawabannya dalam kaitan kita memperingati Maulid. Kenapa Allah berikan musibah, terutama sekali kita Aceh 26 Desember 2004? Kalian belum lahir? Tsunami, musibah terbesar di dunia. 230.000 nyawa Aceh melayang. Gempa 8,9 skala Richter. Digoyang bumi, air laut naik ke darat. Meninggal dengan berbagai macam gaya meninggal orang. Gaya gimana? Bukan yang gantung bak tali listrik, bak perut. Ada yang kejepit dengan beton, ada yang putus lehernya kena seng. Banyak betul di kendaraan saya, mohon maaf saya cerita terus, mau kendaraan saya diambil sama tsunami, itu ada mayat di pintu kendaraan saya. Di pintu mobil ada mayat yang bergantung, tak ada busana. Begitu nostalgia kematian ketika tsunami. Tambah lagi musibah yang menakutkan, makhluk gaib tak nampak dilihat dengan mata. Dari sejak bulan Maret sampai sekarang menakuti kita, menakutkan jiwa kita. Corona. Kenapa Allah berikan musibah? Allah jawab dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 51. Berikut saya baca, tolong disambung. Kenapa Allah berikan musibah? Saya baca ayatnya. Fa'asabahum sayyi'atu ma kasabu. Ada yang bisa? Atau di sana di mana? Siapa yang bisa? Bisa ngomong? Fa'asabahum sayyi'atu ma kasabu walladzina zalamu min haula'i sayusibahum. Ada? InsyaAllah nanti kapan-kapan akan hafal. Maka Allah berikan musibah kepada mereka, Allah timpakan musibah kepada mereka, sayyi'atu makasabu, karena perbuatan buruk yang mereka kerjakan. Berarti perbuatan jelek yang kita buat itu sama dengan mengundang bala. Kalian berbuat dosa sama dengan mengundang musibah. Coba Bapak Ibu lihat, kalau dulu orang main judi itu di lampu tau. Main judi lambat tengah belang barangkang yang diung dengan polisi. Main judi lambat pedestrian. Main judi bak tengah nehun. Jauh dengan polisi. Kalau ketahuan polisi ditangkap main judi. Dulu. Sekarang main judi di warung kopi di depan polisi enggak ditangkap.
Judi apakah dia? Syik. Tapi tahu Ustaz syik, lu kudu benan tapi huruf gimana? Judi syik. Ulama sudah memfatwa bahwa itu haram. Tapi seluruh Aceh saya melihat itu sedang giat-giatnya main judi itu. Kalau kita main judi sesuatu yang diharamkan oleh ulama kita kerjakan, sama dengan mengundang musik. Nah, tunggu tanggal mainnya lebih parah daripada tsunami. Lihatlah. Di Banda Aceh sudah kedapatan kemarin pasangan homo. Laki sama laki. Sudah ketangkap di Banda Aceh. Itu adalah penyakit Nabi Lut. Apa yang terjadi pada masyarakat Nabi Lut? Malaikat congkel bumi karena di situ ada homo dan lesbi. Malaikat congkel bumi dengan tangan malaikat diangkat sampai ke langit. Anjing menggonggong pun tahu malaikat yang ada di langit. Lalu dibalik oleh Allah ditenggelamkan dalam perut bumi. Perut bumi jadi daratan, daratan jadi perut bumi. Begitu marah Allah karena perbuatan homo. Di Banda Aceh ada kedapatan. Tunggu tanggal mainnya, pasti akan datang musibah. Dua, ada lagi prostitusi online, menjual diri lewat dunia maya. Ngeri sekali sekarang ini adik-adik sekalian. Makanya penyakit yang paling berat di sinilah. Ini sumber penyakit. Saya sedih ketika membaca di WA kejadian di sini, tidak usah saya sebut di mana. Gara-gara belajar daring, kan sekolah di luar kan nggak belajar tatap muka, belajar daring. Guru shooting ngajar di sekolah nanti kirim ke HP. Kalau HP titut, hai damang. HP orang tua kita titut. Paling isi pulsa telepon, kuota nggak ada HP titut. Capek guru kirim WA ke HP titut mau pandai damang HP titut paling gerepong mana damang. Terpaksa orang tua beli HP Android. UBJE dan bahasa yang memang. Saya beli HP yang isi orang tua kuota 2GB, 3GB, 4GB, 5GB boneng. 2GB ke GB boneng. Paling belajar 2GB, 3GB lagi tengok apa? Tengok game, tengok Mobile Legend, tengok hal-hal yang negatif. Apa yang terjadi? Mereka prakteklah di rumah kosong pasangan laki perempuan gonta-ganti berzina. Dari mana asal tahu? Akibat belajar HP, belajar daring. Ini sumbernya Pak. Si Upi Tuhan Muda korban. Nah sekarang saya buktikan. Mari kita buktikan. Betul nggak kita semuanya pasti melihat dosa? HP ini pasti kita lihat dosa. Makanya coba di daerah ini kalau bisa jangan terlalu banyak main HP kalau lagi ngajar, lagi di sini. Kalau bisa, saya sarankan. Kita mana HPR kok ini, hanya HPR kok ini nama. Dan karangannya HPR kok sama HP gitu juga batasi hal-hal tertentu yang boleh. Jangan di depan anak-anak. Kita kasih contoh sekarang Pak. Coba kita lihat, kita buka aplikasi Quran. Kan HP-nya kan lagi nyanyi. Tak pernah ya, mudah-mudahan buki yang menang-menang. Nah kita buka aplikasi Quran ya. Kita buka Quran. Kita buka Quran, kita buka surah Al-Imran. Nah, surah Al-Imran. Udah kita baca pakai HP. Quran ini surah Al-Imran. Sudah kita baca surah Al-Imran, lalu kita sudah bersih mata, sudah suci hati kita disentuh oleh Al-Quran. Lalu selesai kita baca, kita tutup aplikasinya, kita tutup. Sekarang saya tutup. Nah, lihat, langsung keluar iklan. Baru saja kita baca Quran, begitu kita tutup keluar iklan. Oke lah iklannya kalau bagus, tidak masalah. Ada kalanya iklan kita, begitu kita tutup keluar iklan dosa. Padahal balik debut, balik baca Quran, kagli hati baca Quran, banda tokai tubit. Iklan maaf ya, ada yang nggak boleh dipandang dengan mata. You download lah. Udah di depan mata. Begitu kita ketuk muncul dia. Kantangnya ngana banget. Otak katanya, kamu
Astagfirullahaladzim, mata kena astagfirullahaladzim nak menang. Malaikat sudah ada peduli baik gitu. Di tangan kita maksiat, di tangan kita dosa, dalam kantong kita dosa hari ini. Di mana lagi letak kesucian kita, Pak? Maka kenapa anak-anak kok susah kali hafal Quran? Kaledo nino dua juh lewat-lewat. Kenapa susah kali kita hafal Quran? Kenapa Pak Imam kok terbalik-balik baca ayat? Karena kita sudah kotor, Pak. Kalau kita banyak melihat dosa, ingatan jadi lemah, Quran gak ada. Adik-adik coba lihat, perhatikan kata-kata Ustaz. Walaupun kalian hafal Quran, banyak hafal Quran, tapi kalau kalian melihat dosa, ingatan lemah, Quran hilang. Maka kalau sudah hafal Quran, jaga pandangan mata, jangan lihat dosa. Insya Allah bertahan Quran dalam tubuh kita. Kuimu mau baca ayat balik-balik babak tu kuliah ihal kafirun nabi habis buta-buta babak tu makmun pahai prekoh na ruku-ruku aleh. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma jamaah hai tilai tidur lakum baru kebalah lakum dinukum waladdal kayak teman kedai dong. Buka-buka Bapak. Ini pengaruh dengan dosa. Saya ulang lagi. Kenapa Allah berikan musibah? Karena perbuatan maksiat yang kita kerja. Jangan manjakan dirimu dengan dosa-dosa, karena itu sumber musibah. Itu satu jawabannya. Kenapa Allah berikan musibah? Jawaban yang kedua, kenapa Allah berikan musibah kepada kita? Allah jawab dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 33. Ini jawaban yang kedua. Kenapa Allah berikan musibah? Surah Al-Anfal ayat 33. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Bisa sambung? وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan Allah tidak memberikan azab kepada mereka wa anta fihim, selama engkau Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Siapa mereka itu? Kafir Quraisy. Dosa kafir Quraisy luar biasa besarnya, tapi bahkan Allah Nabi yu'azib. Apa dosa besarnya? Ada patung di sekitar Ka'bah, 360 patung. Ustaz tanya, kalau ada patung di masjid, syirik apa enggak? Syirik dosa kecil apa dosa besar? Kenapa Allah tidak memberikan azab kepada mereka yang berbuat dosa besar? Karena masih hidup Nabi Muhammad. Selama Nabi masih ada di tengah masyarakat Quraisy, Allah tidak mengazab mereka. Apa kurang besar dosa kafir Quraisy? Mereka berzina di sekitar Ka'bah. Bukankah zina di masjid dosa? Seperti kejadian di Masjid Sareh. Dosa besar. Kenapa Allah tidak mengazab kafir Quraisy? Ada Nabi Muhammad di situ. Apa kurang besar dosa kafir Quraisy? Mereka berjoget tarian perut. Tarian perut nih. Nah, tarian perut. Tarian perut di masjid. Dosa apa enggak? Coba di sini tarian perut di musola kita. Dosa besar. Tapi kenapa Allah tidak mengazab mereka? Karena masih ada Nabi Muhammad. Jadi kalau ada rencana Allah ingin memberikan azab kepada masyarakat tertentu, kepada umat tertentu, kalau ada rencana Allah hendak mengazab mereka, Nabi disuruh pindah dulu. Pindah Nabi baru tu azab. Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh naik kapal, baru datang air bah besar.
Nabi Musa di Laut Merah setelah dapat menyeberang bersama umat, baru Allah satukan balik Lautan Merah setelah Fir'aun dengan bala tentara berada di tengah lautan. Nabi selamat baru teruk musibah. Pertanyaannya, kenapa Allah berikan musibah kepada kita? Jawabannya, karena Nabi sudah tidak ada lagi. Kan ada ulama, Ustaz. Betul, ada ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Tapi sayang hari ini ulama dicaci maki, ulama dihina, ulama dikriminalisasi, Islam dianggap teroris, yang punya kedayah seperti kata Ustaz Saifullah dianggap mendidik teroris. Inilah sumber musibah. Allah mengatakan wa ma hum bimu'jizin, dan mereka tidak bisa melepaskan diri daripada musibah corona ini selama ulama masih dihina. Adik-adik sekalian, maka musibah ini datang karena Nabi sudah tidak ada lagi. Kenapa kita bikin maulid? Jadi maafnya, itanya yang diurun yang larang maulud, kan itanya yang diurun, hai maulud yang bid'ah. Hanya bukan maulud. Bapak jawab, ibu jawab. Kami buat maulid ini ingin menghadirkan ruh Nabi di tengah kami. Kami panggil ustaz menceritakan surah Nabawiyah. Kami panggil ustaz untuk bersolawat, berzikir, menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Karena kata Allah, Allah tidak akan mengazab sesuatu kaum bila ada Nabi di situ. Kalaupun Nabi sudah tidak ada, kami buat maulid, kami hadirkan ruh Nabi kepada kami, biar musibah jauh. Jawab aja itu. Jadi bikin maulid agar musibah jauh, supaya kita hadirkan Rasul, Pak. Bagi kebenaran Quran surah Al-Anfal ayat 60. Cuma lagi kebegahan dia itu ku pimpinan dayah muno Ustaz Khairi Zaman. Setahun 100 malam maulid. Tapi Aceh negeri syariat Malay tu Pak. Maulud tertuh malam, nanggro syariat, sabu-sabu ranking 6 secara nasional. Kan baca Al-Quran Pak. Prestasi bisnis sabu-sabu di Aceh peringkat 6 secara nasional. Mantap. Angka kemiskinan berdasarkan data statistik di koran Serambi saya baca, Aceh Aceh ranking 1 termiskin di Sumatera. Padahal Aceh penyumbang emas 400 kg di Monas. Padahal Indonesia merdeka ini karena ada Aceh. Tapi termiskin di Sumatera Aceh. Wow, keren. Hebat Pak. Ranking 1 termiskin, sabu-sabu ranking 6, MTQ di Sumatera Barat Barat, Lumbui terakhir, Tandung dengan Papua Nasuh Baye. Aceh ku sayang. Maka di tangan kalianlah adik-adik sekalian, di tangan kalianlah penerus, pelanjut cerita, penyambung sejarah. Istiqomahkan hati kalian di sini. Kami orang tua nggak minta duit sama kalian. Kami orang tua nggak minta mobil sama kalian. Kami orang tua nggak minta rumah sama kalian. Kami minta kalian betah di sini hafal Quran. Kalian sedang mempersiapkan mahkota di atas kepala kami di dalam syurga. Kami nggak minta apa-apa sama kalian. Nggak ada minta kami uang, nggak ada. Cuma kami mohon di dayah ini, pesantren ini, di Madrasah Ulumul Quran, duduklah dengan istiqamah hafal Quran. Kalau tadi dikatakan 24 jam nggak lepas Quran, saya tambah 30 jam. Pokoknya baik. Lagi cerita ada WA nak dengar ni Pak, hirawan umit tengah sakit ibunda menghilang laidung lang abah, tapi sempat hafal Quran di depan ibundanya. Masih ingat cerita itu? Anak mana itu? Sampai meninggal dia bergerak mulut lagi hafal Quran. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Tengah hafal Quran hidup mata. Meninggal dunia lagi hafal Quran. Saya tanya, syurga apa neraka? Ibundanya surga apa neraka? Ibundanya menangis bahagia dapat surga, dapat mahkota dalam surga, anaknya yang hafal Quran.
lawan dipengaruh luar, lawan syaitan, lawan nafsu kalian, istiqamah untuk hafal Quran. InsyaAllah penghafal Quran itu hatinya tenang, bahagia. Orang yang ada dalam tubuhnya Al-Quran, syaitan gak berani dekat, gak berani dekat. Di tangan kalian sayang ke depan Aceh ini. Jadi yang kata Pak Akhir Zaman tadi, kita bikin maulid sampai 100 malam, tapi akhlak manusia luar biasa. Dulu memang secara umum kita nggak sanggup seperti Nabi. Secara umum Nabi buat, kita nggak sanggup. Paling yang sanggup-sanggup kita buat. Kadang-kadang yang sanggup pun kita nggak mau buat. Itu sanggup tapi kita nggak mau. Izinkan saya memberikan contoh yang sanggup-sanggup tapi kita nggak buat. Masih mau dengar? Kadang wablah. Tadi apakah belum kayak juga? Saya kasih contoh. Ini untuk bapak-bapak dulu ya. Contohnya, kita sebab orang tuanya harus bisa kasih contoh. Kita selalu katakan, maaf ya ustaz-ustaz di sini, yang asati wa asatilah, selalu mengkasih ingat anak-anak, nanti masuk WC baca doa ya. Ustaz kita mau wablah haki udahlah. Yang harus beri contoh. Kata Rasul, wa a'zamus sadaqah, seagung-agung sedekah, luqmatu yada'uha ar-rajulu fi fami zaujatihi. Seagung-agung sedekah adalah seorang suami menyuapkan makanan ke mulut istri sendiri. Sendiri tidak ukur kan? Yang menunjukkan bahwa nalom lepas hanglom. Saya ulang balik. Seagung-agung sedekah yang paling agung adalah seorang suami menyuapkan makanan ke mulut istri sendiri. Ibu-ibu, ada pernah disuap sama suami? Kok bagah karena suami kah? Ini nanti ya, nanti ke depan ya. Mungkin minimal ada lihat mama ya, mama sama ayah ada nggak saling suap? Iya. Ada ustaz mama kami selalu disuap sama ayah. Kapan? Waktu tidur di rumah sakit umum Sigli. Kata baru mau sakit Sigli, ngena ke pak? Uro pun sakit, ke pak pakai jaro. Uro kedua sakit, ke pak pakai sendok bayi. Uro kelih sakit, ke pak pakai sendok biasa. Uro keput sakit, ke pak pakai sendok bu. Abah hinang raya jaju. Uro kelimang sakit, ke pak pakai sekrop. Kecelok. Nah, pak, nah. Ya, saya tanya, itu kan akhlak mudah, Pak. Tapi kita malu suapin istri. Aisyah dengan Rasulullah selalu saling suap. Ya Allah, kau ulak kayak kalau tak boleh. Rasulullah dengan Aisyah saling suap. Yang hebatnya lagi, setelah makan saling jilat jari. Saling, bukan jilat masing-masing, saling. Jari-jari Rasulullah dijilat oleh Aisyah, jari-jari Aisyah jilat oleh Rasulullah. Kalau kita cerita memang ya Allah jijik Ustaz. Kok jijik? Memang begitu Rasulullah. Cepatlah bapak-bapak, besok kita praktek. Tapi jangan di depan anak. Baik ke anak. Jilat ke anak, itu anak. Ya Allah muntah pada mak. Saling jilat. Ada yang ngadu, Ustaz Umar, apanya bu? Kayak mana mau jilat? Pakon? Lagi datang, pakon, jilat itu. Ustaz, pakon, lakonon, pakon lakonon, kerja kau nyan, lawa ilmu, lawa ilmu, timbang kau jilat jaro ilmu, ukai kiam, gede. Hotel kuno jilat Ustaz kon, ada lampu di luar alam. Itu akhlak. Ustaz kami ada juga jilat Ustaz, ada juga kami. Kami saling suap juga sama istri kami. Kapan saling suap? Waktu di pelaminan. Kata waktu pelaminan nyatanya orang pun suap sampai orang terakhir yang kaya.
kreatif laminan nyampi dia oleh awak foto. Ayo saling silang juga, suap saling silang. Ayo nanti saya foto, ayo saling. Suami waktu di foto saling suap, kan nanti habahin kan nanti foto kan. Foto gitu lah. Oh, dah mau lain dong. Saling suap itu adalah akhlak Rasulullah. Ustaz tanya mudah, cuma kitanya yang nggak mau. Satu. Contoh lain, la yabulanna ahadukum fi ma'i rakidin. Tidak boleh buang air di tempat air yang tergenang. Anjit bah iubud, anjit bah irayat, bak tempat ia yang tergenang. Itu akhlak. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada lingkungan. Akhlak lingkungan. Buang air di tempat air yang tergenang. Adik-adik saya mau tanya, kalian pernah pergi piknik di Banda Aceh? Pernah pergi ke Tamarusa? Di Samahani ada pergi ke Tamalaka? Di Matai ada Waterboom ada pergi? Awakah ke Yambu? Lihat di tempat-tempat piknik 30 orang mandi kolam. Belum droy mana kolam kedua jam mana mutirah nak udara ya tuinya. 30 orang mandi kolam 2 jam dia mandi, satu pun nggak ada buang air kecil kamar mandi. Pertanyaannya kemana dibuang? Yang tengah mana ini lagi pre? Pakai juga tak berapa ini kolam pakai untuk uang jaju ini. Ada yang nyelam kumur-kumur lagi. Yang pula apa? Kencing, air kecil itu najis. Air tenang tidak boleh kita buang air kecil di situ. Air yang tergenang. Di laut boleh Ustaz? Di laut air mengalir boleh. Tak sanggup naik ke darat sambil berenang buang air kecil di situ, orang nggak tahu dan nggak apa-apa, air mengalir. Tapi walaupun boleh, ada juga yang nggak boleh. Buang air besar janganlah. Walaupun boleh air mengalir, buang air besar sambilan lagi berenang tiba-tiba sakit perut, nggak berenang lagi, berdiri jadi air itu. Tanya sama orang nggak berenang lagi, enggak. Kenapa? Lihat aja nanti. 15 minit kemudian mau apa-apa memang mbak anak enggak tengah melanggar putus ikan lah abah. Itu juga tidak lihat kayak mana Rasulullah ajarkan kita kepada akhlak lingkungan. Ada lagi akhlak kepada binatang. Akhlak kepada binatang. Apa kata Rasul? Jangan buang air besar jangan buang air di lubang yang ada di tanah. Di tanah ada lubang, jangan dibuang ke situ. Kayak pupahnya. Kenapa? Kata Rasul, siapa tahu dalam lubang itu ada makhluk binatang. Katakanlah ada semut dalam lubang, dia lagi duduk rapat. Tabah kenang itu duit 5 mbak ikan ni komandan timur tidak kapluang batai gunung rut. Itu akhlak kepada binatang. Kalau ada air setelah kita buang air besar, kalau ada air bersuci namanya istinja. Kalau ada air bersuci namanya istinja. Kalau tidak ada air atau bersuci dengan selain air, itu namanya istijmar. Apa namanya? Bersuci selain air namanya istijmar. Bersuci dengan batu, ambil batu, sikit. Nggak ada batu, pakai daun. Memilih daun juga hati-hati. Jangan sampai daun jelatang, menyongong jelatang, dua agak bersuci, pertambangan tiba-tiba katai terpaksa ngebau tiga tu, ngebau. Itu namanya istijmar. Yang tidak boleh bersuci dengan tulang. Dengar adik-adik, tidak boleh bersuci dengan tulang. Ya Rasulullah, kenapa tidak boleh bersuci dengan tulang? Kata Rasul, sebab tulang itu adalah makanan saudaramu dari golongan jin. Jadi tulang yang kita buang itu sedang kita beri makanan jin. Jadi kalau adik-adik nanti maulid makan kalori, makan dagingnya, tulang dibuang. Kalau ada santri yang makan tulang, berarti jin.
Kalau nanti ni ya Allah dulu hujan apa dia. Enggak boleh bersuci dengan tu. Nah, itu namanya akhlak kepada makhluk. Ada lagi wa imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di jalan, itu juga akhlak. Ada lubang di jalan, kita beri tanda biar siapa yang lewat nggak masuk ban nanti patah as, beri tanda, akhlak. Ada pohon kayu yang sujud ke jalan, siapa yang lewat tergores mobilnya, kita ambil barang takut, akhlak. Ada paku di jalan, kita pindahin, kita singkirkan, akhlak. Ada bangkai anjing yang aromanya mengganggu orang, siapa yang lewat, kita ambil bangkai anjing, kita bawa pulang, goreng, akhlak. Artinya buang, singkirkan, itu akhlak. Di daerah ini di Madrasah Ulumul Quran ada, kita lihat sampah itu nggak usah tunggu ustaz suruh, lewat ada sampah pindahin, akhlak. Kan nggak ada ruginya. Di lokal kita banyak kotor, laba-laba banyak, kita sama-sama kompak bersihin, akhlak. Kamar mandi kita, tempat kita buang air, nggak usah tunggu diperintah, bersihin terus, akhlak. Banyak bisa kita buat, cuma kitanya yang nggak mau. Saya tanya, mau buat, itu bergudang pahala kita dapatkan. Jadilah anak yang berakhlak mulia. Makanya Nabi kenapa diberi nama Muhammad? Nah, lebong alasan Pak, saya akan sampaikan kenapa Rasulullah diberi nama Muhammad. Masih mau dengar? Nabi diberi nama Muhammad, saya akan berikan 3 alasan. Pertama, karena akhlaknya mulia, maka diberi nama Muhammad. Apa itu Muhammad? Yang terpuji. Orang yang akhlaknya mulia terpuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad punya akhlak yang sangat agung. Orang yang berakhlak terpuji, maka namanya Muhammad, yang terpuji. Alasan yang kedua, yang memberi nama Muhammad itu adalah Abdul Muttalib. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad lahir, datang Abdul Muttalib digendong cucunya, dibawa tawaf. Setelah tawaf, beliau beri nama cucunya Muhammad. Gak lama kemudian datang seorang orang Quraisy bertanya sama Abdul Muttalib, "Ya Abdul Muttalib, kenapa? Anak orang lain namanya diberikan nama kakek. Anak orang, semua anak-anak orang namanya diberi nama kakeknya, disematkan balik kepada anaknya, nama kepada cucunya. Kenapa engkau punya cucu namanya engkau taruh nama lain? Kenapa enggak beri nama kakek? Anak orang semua nama kakek diberi untuk cucunya, tapi kenapa engkau beri nama lain, enggak nama kakeknya? Hashim, Musai, kenapa engkau berikan nama Muhammad?" Protes yang lain. Apa Rasulullah jawab? Rasulullah jawab. Apa kata Rasulullah jawab? Abdul Muttalib jawab. Apa kata Abdul Muttalib? "Samaituhu Muhammadan." Saya beri namanya Muhammad liyuhmadi, supaya terpuji, fis sama'i min ahli sama, fil ardi min ahli ardi. Saya beri cucu saya namanya Muhammad supaya terpuji di langit daripada penduduk langit, di bumi daripada penduduk bumi. Jadi Muhammad dengan harapan Abdul Muttalib, di langit terpuji, di bumi terpuji. Makanya ini jadi inspirasi buat kita, jadi pelajaran buat kita, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bisa memberi nama anak dengan harapan sesuai dengan namanya. Contoh saya, Ustaz Umar ini, adik-adik, nama Ustaz Umar, bukan Umar. Nah yang Ustaz Umar sini, Allah sok tak diharap kah aku? Nama saya Pak, dari kata amarah, perintah, pemimpin. Jadi mama kasih nama saya Umar dengan harapan jadi pemimpin. Ternyata gagal. Tak akhir zaman dua ke kekoi dewan han lewat, jalur han lewat, malah kelewatan. Nyo bedung dewan dah lewat. Itu harapan mama saya.
Apa beda Ustaz Umar dengan Umar? Umar makmur, tapi ini Umar. Itu harapan. Makanya saya heran anak-anak sekarang yang baru-baru nikah. Anak pertama diberi nama nggak ditanya sama Ustaz. Anak yang mbak ulama atau kebunan anak-anak di musyawarah dua, inang ngelakoi di musyawarah digabung jumlah inang ngelakoi di tingkat baju kena anak. Nan inang kau Leni, nan suami Baihaqi, nan anak Lebay. Nan inang Leni, nan lako Baihaqi, nan anak Lebay. Apa itu Lebay? Apa ini Lebay? Itu Lebay. Ala-ala wakah berayu. Ada dulu kan, ini kami kan angkatan-angkatan dulu nih. Mama kami dulu itu anak sampai 12. Oh, kamu zaman dia mana? Orang cik kamu zaman anak teruk 12 deh. Kok 12 Ustaz? 13 drama yang bola tiro cadangan. Apakah mama kami susah memberi nama? Tidak. Lalu ke mana namanya? Ikut aja kalender. Yang lahir Januari namanya Januar. Yang lahir Februari namanya Febrianingsih. Yang lahir bulan Maret namanya Mareta. Yang lahir bulan April Aprilia. Yang lahir bulan Mei. Kawan Ipin Upi. Yang lahir bulan Juni Juniati. Yang lahir bulan Juli Juliati. Yang lahir Agustus Agustinus. Nah, Agustina yang ada. Pasti Agustus kan? Yang lahir September Septianingsih. Yang lahir Oktober Oktaviani. Yang lahir November Novriansyah. Yang lahir Desember Desi Ratnasari. 12 roan 12 bulan. Hotel lagi berjobu hana payah kira orang. 3 hari. Bu. Kata oleh mak kalender maju. 12 bulan meriti dia. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kata ulama sebaik-baik nama diawali abdu. Dengar adik-adik ya, nanti kita berkeluarga punya anak. Sebaik-baik nama diawali abdu. Abdu hamba. Abdullah, nah itu bagus. Abdu diawali Abdu. Abdul Rahman, Abdul Syukur, Abdul Malik, Abdul Somad. Nah, itu Abdu. Ustaz saya nggak mau Abdu, Ustaz. Kampungan kali Abdu, nanti anak saya kalau gede dipanggil Sido. Kalau nggak mau Abdu, berikanlah nama Nabi. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya. Nama-nama Nabi. Ustaz nggak mau nama Nabi, itu juga kampungan kali nama-nama Nabi. Nama sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu juga kampungan Ustaz. Nama ulama, kasih nama ulama kepada anak kita. As-Suyuti, Al-Ghazali, An-Nawawi, nama ulama. Paling tidak minimal, paling kurang berikanlah nama anakmu yang melahirkan makna yang bagus. Tabuh anak yang artinya bagus. Ustaz anak long nanti bagus. Nya ka bagus berarti sampai rubah nih. Nya ka bagus. Nya ka mantap. Anak long anak inang tengku kebonan bunga aja. Dia bunga bagus tu bunga. Bunga apa? Bunga bangkai. Boleh. Beri nama anakmu yang melahirkan makna yang baik. Maka siapa nama Nabi Muhammad? Ya Muhammad. Siapa Nabi terakhir kita namanya? Muhammad, yang terpuji. Dah, itu dua alasan. Alasan yang ketiga, kenapa Rasulullah diberi nama Muhammad? Kan bisa nabi-nabi yang lain diberi nama Nabi terakhir. Kenapa Muhammad? Ini jawabannya. Setiap mengakhiri pekerjaan baik, dengar ya, setiap mengakhiri pekerjaan baik baca alhamdulillah. Mengakhiri pekerjaan baik alhamdulillah. Enggak ada orang mengakhiri pekerjaan buruk alhamdulillah. Nah, mengakhiri pekerjaan buruk alhamdulillah ada? Isap sabu-sabu mabuk, begitu mabuk alhamdulillah.
Alhamdulillah mabuk tak malangnya. Alhamdulillah. Berarti mabuk Islami namanya tu. Ada enggak orang menang game ship alhamdulillah? Dosa tu. Oh alhamdulillah. Adik-adik masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa. Apa doanya? Allahumma laka sumtu. Keluar kamar mandi baca doa. Apa bunyi doanya? Alhamdulillahilladzi. Di mana kita baca? Nak di luar apa di dalam? Sampai di luar. Kalau itu alhamdulillahilladzi azhaba, bukan di luar. Kenapa alhamdulillah? Karena pekerjaan buang air besar itu baik, yang keluar yang enggak baik. Setiap mengakhiri pekerjaan, akhiri dengan alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Apa kaitan dengan Muhammad? Allah menciptakan Nabi Muhammad, menciptakan Rasul. Allah mengutus Rasul itu sebanyak 124.000 Rasul, Nabi. Rasul 313. Yang kita kenal 25. Ulul azmi 5. Yang terbaik Nabi Muhammad. Nabi terakhir mengakhiri Nabi Muhammad. Alhamdulillah, dengan Muhammad ini berasal dari satu kata hamada, pujian. Mengakhiri pekerjaan, puji Allah, alhamdulillah. Mengakhiri Nabi, puji juga Muhammad yang terpuji, sama-sama puji. Maka kalau sudah Nabi terakhir Muhammad, berarti tidak ada Nabi lagi, karena sudah tutup, mengakhiri, menutup pekerjaan Muhammad, maka nggak ada Nabi lagi kecuali Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi. Adik-adik yang berbahagia, semoga kita semua nama kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan, dan sebagaimana harapan orang tua kita. Ustaz bahagia hari ini. Ustaz lihat kalian semuanya sangat antusias dalam hal memperingati Maulid. Harapan Ustaz adik-adik sekalian betul-betul menjadi anak yang berakhlak mulia. Pertama, akhlak kepada orang tua anak. Jangan sekali-kali sakiti hati orang tua. Bahagiakan orang tua. Sampai di rumah, ini kan mau libur ya, hari ini pulang ya. Kalau di pesantren hidup salat berjamaah 5 waktu, pulang kampung begitu juga. Kalian azan lah, karena suara bagus-bagus di masjid azan. Ustaz Umar dulu kayak gitu nak. Saya kalau pulang ngaji, itu pulang ke rumah jam 6 maghrib pada jam. Oh 6 kamu dipek rumah masjid. Ikemik dulu. Makan 2 ikemik udah kebang. Yang lebih bang tunggu imum kuancam. Imum long bang. Be Umar kah batuk, imum long bang. Be Umar kah barosul, imum. Ya gitu. Bubang aja. Saya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berdengar lemak ni mau. Juga-juga dengan ayah lu. Ayah, anak tanya ibang. Anak kita ya, anak kita. Hotel luar ke Umar, tahu bang? Umar lah ya. Ya Allah kau gelak kayak gitu ya. Senang ya, cucu yang agak lagak tak tukar lah narugok juga pada ya kan. Alhamdulillah, bahagia mama. Itu baru azan, belum jadi imam. Azan, tengok hujak long. Pakai hujak long duk je ke di kemik. Mar, ayat doa lumbang. Tinggal kau lumbang. Jangan jadi lumbang. Bang juga Allah Akbar. Batuk dah. Tengok bang batuk. Ulanjuk je sampai habis. Hotel luar, kita yang lemak sama bang. Long batuk bang. Batuk-batuk bang ya batuk lah ya. Kecewa sih kadang-kadang batuk. Tapi dia sudah bangga bahwa anaknya sukses di pesantren, begitu pulang memakmurkan masjid. Hana rugok je pada daya, pengen juta je. Tapi ternyata terbukti. Kalian gitu juga, pulang nanti murajaah di rumah. Solat jangan tinggal. Bahagiakan orang tua. Tuh buktikan nanti ketika libur tidak kemana-mana. Becoh dah balak-balak. Tanya anak daya, tanya anak pesantren. Jangan ada istilah jemping-jemping. Kadang-kadang dalam kampung
nek dengan semayang rukun. Inna solati wa suzuki wa jamaha. Keren-keren negara. Kita mengampung tapi kampung nek Allah. Inna solati wa suzuki wa jamaha. Padahal inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mama. Ini hanya karena silap kadang-kadang greng-greng itu. Coba buat akhlakmu nanti di kampung, tunjukkan kalian anak pesantren madrasah ulumul Qur'an. Di menasah tunjukkan murajaah di depan teman-teman. Bukan masalah menampakkan, boleh. Apa nggak membanggakan diri Ustaz? Tidak. Saya ingin nampakkan pada teman-teman saya sedang murajaah. Nggak apa-apa, boleh. Saya diizinkan. Murajaah di menasah. Sendiri murajaah, rame-rame murajaah, dalam terang murajaah, apa murajaah, dalam sepi juga murajaah. Iya, begitu, itu moto kalian. Tetap dekatkan dirimu dengan Al-Qur'an. Barang siapa yang hafal Quran sama dengan dia sedang menghafal akhlak Nabi. Jauh lebih hebat kalian daripada kami. Ya Bu, jauh lebih hebat santriwan-santriwati madrasah ulumul Quran Kabupaten PD daripada kami. Kalian berada dalam tubuh kalian ada akhlak Nabi. Apa itu akhlak Nabi? Al-Qur'an. Itu kan sering kalian dengar hadis itu kan? Sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana pendapatmu ya Aisyah tentang akhlak Rasulullah, tentang akhlak suamimu? Kana khuluquhul Qur'an. Adalah akhlak Rasulullah Qur'an. Barang siapa yang ada Quran dalam tubuhnya, ada akhlak Nabi dalam tubuhnya. Jangan sia-siakan akhlak Nabi. Dalam tubuh kalian ada akhlak Rasulullah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon atas segala kekurangan. Yang betul adalah hak Allah Ta'ala, yang salah adalah kekurangan manusia biasa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita berumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, mari kita gali sumur sendiri. Bagaimana Mbak Monggok tadi? Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.